Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda semuanya. Selamat datang di webinar implementasi matematika Montessori di rumah. Perkenalkan, saya Anita sebagai moderator ya. Nah, Bunda di sini ada yang dari mana aja? Coba di chat ya. Klik di chat, ada dari mana aja Bunda? Oke, ada yang dari Jepara, Jogja. Wah, Masya Allah, banyak sekali ya daerah. Oke, sebelum memulai ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Amin. Mudah-mudahan acara ini lancar ya. Oke, agenda untuk webinar ini yang pertama adalah presentasi, kemudian yang kedua itu adalah tanya jawab, dan yang ketiga itu adalah kuis. Jadi Bunda semua jangan sampai keluar lebih dulu gitu ya. Tapi kalau bisa sempatkan sampai akhir sehingga Bunda semua selain dapat materi juga dapat hadiahnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai perkenalan pemateri yang pertama. Oke. Ya, jadi kita sekarang webinar implementasi matematika Montessori di rumah. Jadi ada 3 pemateri. Yang pertama itu adalah ada Bunda Vita Fatimah. Bunda Vita Fatimah itu adalah seorang ibu rumah tangga kelahiran 92 yang memiliki 1 orang putra berusia 3 tahun. Saat ini sedang aktif belajar tentang Montessori dan aktif dalam gerakan membaca nyaring. Oke, Bunda Yuliati. Kenapa, Bun? Mana? Kemudian untuk alamat Bunda Vita dari Jepara, kemudian latar belakang pendidikannya S1 Pendidikan IPA UNES, pengalaman bekerjanya guru IPA SMP 2015. Sama bagi Bunda yang berkenalan lebih lagi dengan Bunda Vita, bisa intip-intip gitu ya, kepoin atau follow Facebook, Instagram, email, Instagram, YouTube, ataupun lihat website ya dari layar. Bunda Luciana ini dia bentar. Seorang istri dari ayah Fian dan bunda dari Nabila yang sekarang sudah berusia 5 tahun. Yogyakarta. Dan Yogyakarta, yaitu 2000 sampai 2000. Oh, maaf. Suaranya masih putus-putus? Apakah udah jelas suaranya? Lancar udah. Halo. Lancar suaranya kok. Udah jelas? Jelas, aman. Oh, aman. Ya, maaf ya. Kendala Wi-Fi-nya, maaf ya. Oke, kita lanjut ya.
Untuk pendidikannya 2008 sampai 2012 yaitu pendidikan matematika. Kemudian pengalamannya di Permata Bangsa Inter, kemudian staf di Bapeda Kabupaten Temanggung, kemudian guru matematika di SMP Muhammadiyah Flyen. Kemudian saat ini untuk komunitas aktif di Gerakan Bermain Belajar sebagai member, kemudian Ibu Profesional Yogyakarta sebagai member, dan Yogyakarta Baby Wears sebagai member. Kemudian passion-nya di bidang education, kemudian cooking, masak ya, crafting, dan desain. Nah, untuk kontak bisa Bunda ini ya di WA, ini nomornya, kemudian ada IG-nya @lucybulus, kemudian ada FB, dan ada juga email. Ini barangkali ada Bunda mau lebih lanjut, bisa hubungi Bunda Lucy di kontak yang tadi ya. Oke, lanjut ke pemateri yang ketiga. Pemateri yang ketiga ini ada Bunda Novita Komalasari, bisa kita panggil juga dengan Bunda Mala ya. Nah, Bunda Mala ini merupakan salah satu peserta program pendamping mentoring praktik 5 area metode Montessori Sustainable Living for Kids dengan founder Dr. Ina ya. Nah, profesi saat ini sebagai ibu rumah tangga dengan 1 anak laki-laki usia 3 tahun. Domisilinya di Tabanan, Bali. Nah, barangkali ada bunda-bunda yang di Bali juga bisa ketemu nih ya, bisa playdate bareng nih sama Bunda Mala. Kemudian untuk kontaknya Bunda bisa hubungi di Instagram Novita @novita_komalasari92, kemudian ada Facebooknya juga, dan ada emailnya ya. Oke. Nah, sekarang kita bentar. Oke. Materi, 3 pemateri langsung ini ya. Sekarang saya persilakan kepada Bunda Vita terlebih dahulu. Oke, Bunda Vita, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bunda Anita. Iya, bentar. Izin Hostnya ya, bentar ya. Oke, bentar. Mana ya? Udah ya, Bunda Vita udah jadi host. Sudah, Bun. Oh ya. Izin share screen, apa sudah terlihat, Bun? Udah ada. Bun, ininya apa? Layarnya kurang ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semuanya, selamat malam. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia di malam minggu ini ya Bunda. Terima kasih atas kehadirannya di acara webinar kali ini. Kita akan belajar bersama mengenai implementasi matematika Montessori di rumah. Jadi malam hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama tentang bagaimana metode Montessori, kemudian bagaimana kurikulumnya, serta implementasi matematika Montessori bersama anak di rumah. Nah, yang pertama kali kita perlu mengenal Montessori. Jadi metode Montessori itu merupakan sebuah metode pendidikan yang dicetuskan oleh Dr. Maria Montessori. Beliau merupakan dokter wanita pertama berkebangsaan Italia. Waktu itu beliau juga merupakan seorang pendidik, kemudian ilmuwan, serta developmentalis pendidikan. Dan yang luar biasa adalah berbeda dengan developmentalis pendidikan yang lain seperti Piaget, kemudian Vygotsky, ada Rousseau, dan lainnya,
Dr. Maria Montessori selain mengembangkan ide-ide dalam dunia pendidikan, beliau juga mengabdikan diri sepanjang hidupnya untuk mengajar anak-anak. Nah, dan yang menarik adalah pernyataan beliau bahwa periode paling penting dalam kehidupan itu bukan di usia anak ketika ada di bangku universitas, di bangku kuliah, tetapi pada periode awal kehidupan. Di masa ketika anak berusia 0 sampai 6 tahun. Nah, ada apa dengan anak dengan usia 0 sampai 6 tahun? Ternyata pada masa tersebut perkembangan dan pertumbuhan otak anak itu sangat pesat sekali. Atau kita biasa mengenal dengan masa Golden Age. Nah, Dr. Maria Montessori kemudian mengembangkan sebuah metode pendidikan yang mengoptimalkan masa potensi dari Golden Age anak, atau yang kita kenal sekarang dengan sebuah metode Montessori. Dr. Maria Montessori dalam mengajar, beliau mengamati anak-anak dan memperhatikan bagaimana cara belajar alami anak-anak, dan akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata anak-anak itu mempunyai karakteristik universal yang dimiliki oleh semua anak-anak, baik dari berbagai latar belakang. Yang pertama, semua anak itu memiliki pikiran yang mudah menyerap informasi atau the absorbent mind. Jadi anak mempunyai kemampuan yang unik. Anak-anak bisa menyerap apa saja yang ada di lingkungannya melalui panca indera anak dan diolah oleh otak anak. Yang kedua, semua anak melewati periode sensitif. Periode sensitif ini merupakan komponen utama di metode Montessori. Jadi setiap anak itu ada masa periode sensitifnya. Dia akan melakukan segala upaya untuk dapat menguasai periode sensitif tersebut. Jika seandainya anak tidak diberi kesempatan untuk mengalami atau belajar mengenai periode sensitif tersebut, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi gangguan perkembangan. Nah, periode sensitif atau kepekaan anak akan hilang. Yang ketiga, semua anak ingin belajar. Dan yang keempat, semua anak belajar melalui bermain atau melakukan sesuatu. Dapat dilihat di metode Montessori bahwa hampir semua kegiatannya berbentuk hands-on activity atau aktivitas tangan dan menggunakan objek-objek yang konkret untuk membantu anak belajar dan menstimulasi indera. Kemudian yang kelima, semua anak melewati tahapan perkembangan. Anak usia 0 sampai 6 tahun itu ada di masa sensorik dan motorial dan motorik. Dan untuk tahapan perkembangan sendiri ada pada pembelajaran konkret. Jadi tipe dari pembelajaran metode Montessori itu ada 3. Yang pertama pasti melalui tahapan konkret dulu. Yang kedua baru abstrak, dan yang ketiga kombinasi konkret dan abstrak. Kemudian yang keenam, semua anak ingin menjadi mandiri. Ini merupakan tabel dari sensitive periods atau periode kepekaan anak dari umur 0 sampai 6 tahun. Kita bisa melihat ada beberapa kemampuan anak. Yang pertama, periode sensitif gerakan. Di sini 0 sampai 6 tahun termasuk kemampuan motorik halus dan motorik kasar, berjalan, kemudian kemampuan menggunakan tangan dan lainnya. Ada yang kedua indrawi, kemudian bahasa, selanjutnya ada early mathematics, ini pra-matematika. Kemudian matematika. Teman-teman bisa melihat bahwa kemampuan pra-matematika itu sudah ada sejak lahir sampai umur 3,5 tahun.
Jadi sebenarnya sejak dilahirkan anak itu ternyata sudah dikaruniai dengan kemampuan matematis, berpikir matematis. Jadi secara alamiah anak sebenarnya sudah disiapkan untuk belajar matematika. Kemudian ada periode kepekaan, keteraturan, ketertarikan terhadap benda kecil, kemudian ada toileting learning, musik, kemampuan bersosialisasi, termasuk sopan santun, kemudian menulis, membaca, dan spatial relationship, hubungan spasial. Kemampuan pramatematika anak. Sebenarnya apa sih kemampuan pramatematika anak itu? Jadi teman-teman, ternyata kemampuan pramatematika anak itu sama sekali tidak berbentuk menghitung dengan angka seperti matematika yang kita tahu. Tetapi kemampuan pramatematika anak itu ada 5 klasifikasi. Ini saya kutip dari Early Childhood Math. Yang pertama yaitu bentuk dan hubungan spasial. Nah, di sini hubungannya anak mengerti mengenai perbedaan bentuk geometri, kemudian mengetahui hubungan konsep di atas, di bawah, di samping, di belakang, dan seterusnya. Yang kedua, pengukuran. Hal ini berhubungan dengan konsep ukuran. Jadi anak tahu berat, kemudian ringan, konsep mengenai volume, panjang, pendek, dan waktu, cepat, lambat. Dan yang ketiga adalah tentang pola dan penalaran. Anak mengerti pola, kemudian dapat melakukan pengulangan untuk objek, baik itu peristiwa, bisa warna, kemudian ada suara ataupun gerakan. Yang keempat adalah kemampuan mengklasifikasi dan sortir. Jadi anak bisa menganalisis dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, angka dan menghitung. Jadi ini berhubungan dengan kemampuan anak untuk melafalkan dulu, melafalkan secara urut angka-angka, kemudian mengerti konsep dari banyak dan sedikit. Bagaimana caranya untuk membangun kemampuan pramatematika anak agar menjadi lebih kuat? Caranya yaitu dengan menstimulasi anak dengan kegiatan-kegiatan 5 kegiatan pramatematika tersebut. Dan di Montessori, kegiatan ini ada di area sensorial, seperti memahami tentang pengukuran dengan pink tower, kemudian broad stair, red roads, bisa mengklasifikasi dan sortir, serta hubungan spasial. Nah, kemudian bagaimana tahapan presentasi di metode Montessori sendiri? Ada beberapa material yang sangat khas di metode Montessori untuk persiapan anak melakukan aktivitas, yaitu yang pertama menggunakan matras. Matras ini berfungsi agar anak fokus dalam kegiatan, kemudian menghargai waktu kegiatannya dan menghargai kegiatan dari teman. Selanjutnya, penggunaan wadah. Ada beberapa material di Montessori harus menggunakan wadah untuk menjaga keteraturan dan penggunaan tangan dominan anak. Pelaksanaan kegiatannya ada 5 langkah. Pembuka, anak diajak untuk memilih kegiatan. Jadi di metode Montessori, prinsipnya yaitu anak bebas menentukan apa yang ingin dia pelajari. Anak diajak ke rak, kemudian diajari bagaimana cara membawa material ke matras, kemudian penjelasan kegiatan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nomor 3, presentasi kegiatan dengan menggunakan prinsip show, yaitu slow hands, omit words. Tunjukkan pelan-pelan dengan tangan dan hindari kata-kata.
Karena kalau kita mempraktekkan sambil berbicara, anak akan bingung mana yang harus diperhatikan, apakah gerakan kita atau kata-kata kita. Jadi, di metode Montessori, kita mempraktekkan dan meminimalisir kata-kata. Selanjutnya, langkah keempat adalah kesimpulan. Anak diajak atau diundang untuk melakukan kegiatan dan anak bisa praktek mandiri. Untuk kurikulum Montessori area matematika sendiri ada 5 grup. Yang pertama, pengenalan angka 1-10, kemudian sistem desimal di sini, pemahaman tentang sistem desimal berupa satuan, puluhan, ratusan, ribuan dengan golden bits. Yang ketiga, ada linear counting, pengenalan angka 11-19, 10-90, dan 100. Dan yang keempat, perhitungan dasar, operasi matematika dasar, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi individu. Nah, ini melancarkan kemampuan operasi dasar dengan menggunakan STEM game. Nah, untuk pengenalan angka 1-10 sendiri, yang pertama adalah menggunakan large number rows. Kita ingat bahwa di metode Montessori ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah konkret, dan ini large number rows adalah material konkret untuk mengenalkan anak angka 1-10. Panjang dari material itu mempresentasikan besar dari setiap angka. Jadi ada 10 number rows 1-10 dan mempunyai warna yang berbeda, merah dan biru untuk mempresentasikan angka. Anak jadi tahu bahwa 1 itu segini panjang, kemudian 2, 10 ternyata sangat panjang sekali. Cara membawa large number rows ke matras dengan mengajak anak memegang large number rows dengan kedua tangan di depan tubuh. Ini untuk selain untuk memberi pengalaman anak sepanjang ini angkanya, anak juga menghindari untuk melukai teman. Seandainya sangat panjang sekali large number road-nya, bisa dibawa secara vertikal. Cara presentasinya sendiri ada beberapa macam, teman-teman. Yang pertama dengan urutan. Jadi large number road ini diletakkan secara acak di matras, kemudian anak diajak untuk menyusun dari yang paling panjang, kemudian yang paling kecil. Dan dilanjutkan dengan 3PL atau 3 tahap pembelajaran, 3 period learning. Yang pertama adalah tahap isolasi, ini adalah, jadi kita mengenalkan 3 number rows dulu. Langkahnya 3-3. Satu-satu dulu ditunjukkan. Tahap kedua, disajikan ketiganya dan meminta anak untuk coba tolong tunjukkan apa yang sudah dilakukan di tahap 1. Coba tolong tunjukkan 3, dan seterusnya. Dan tahap ketiga, isolasi lagi. Diambil lagi, ditunjukkan satu-satu dan ditanyakan apa ini. Konsepnya selalu menanyakan material yang terakhir kali diajarkan ke anak, karena itu yang paling fresh di memori anak. Kemudian, cara presentasi large number road selanjutnya yaitu dengan discrimination of quantities. Anak diundang untuk membandingkan mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Nah, diusahakan untuk mengambil number roads dengan perbedaan signifikan. Contohnya nomor 1 dan 7. Jadi, perbedaan panjangnya itu sangat terlihat jelas. Selanjutnya ada please bring me. Kita meminta anak untuk mengambil number road secara spesifik dan diverifikasi dengan berhitung bersama. Dan ini yang menarik, number roads bentuknya itu seperti
red roads yang ada di area sensorial. Bisa digunakan untuk menyusun labirin. Setelah selesai, anak bisa menghitung semua segmen dan bisa bermain di dalam maze. Selanjutnya, ini material bernama sandpaper number. Setelah konkret, abstraknya apa? Ini abstraknya adalah angka. Jadi sandpaper number merupakan papan berwarna hijau untuk mengenalkan angka 0 sampai 9 karena angka itu abstrak. Selain itu, angka ini terbuat dari amplas ataupun material yang berbeda dengan papan. Material kasar, sehingga anak bisa merasakan sensasi bentuk angka dan untuk persiapan menulis. Presentasinya bagaimana? Sama dengan presentasi large number road. Nah, di metode Montessori sangat khas mengenalkan objek, mengenalkan material dengan 3PL, 3PL atau 3 period learning. Tahap 1 mengenalkan satu-satu, kemudian tahap 2 disajikan ketiganya, kemudian anak ditunjukkan untuk menunjukkan angka, dan tahap ketiga satu-satu lagi ditanya apa ini. Serta untuk sandpaper number, selain menunjukkan angka, juga dikenalkan cara menuliskan dengan menggunakan 2 jari, telunjuk dan jari tengah. Anak diajak untuk merasakan sensasi angka yang ada di SPN ini. Material yang ketiga adalah number roads and cards. Ini merupakan kombinasi antara konkret dan abstrak. Manfaatnya mengasosiasikan angka, kemudian dari tertulis dan kuantitas konkretnya, anak mampu mengurutkan angka dengan benar 1 sampai 10, kemudian anak mengenal nama dan simbol angka 1 sampai 10. Caranya bagaimana? Diacak dulu number roads-nya. Kemudian meminta anak untuk mencari satu number roads, dihitung bersama-sama dan disesuaikan dengan angka yang benar. Dan dilakukan terus sampai selesai. Material yang keempat adalah spindle box. Ini material spesial di Montessori karena untuk mengenalkan makna angka 0. Jadi di spindle box ini terdiri atas 2 box. Ya, yang satu 0 sampai 4, kemudian yang kedua 5 sampai 9, jadi 0 sampai 9. Selain angka, ada juga batangan kayu yang digunakan untuk mengenalkan kuantitas konkretnya. Caranya, kita ajak dulu anak berhitung 0 sampai 9. Kemudian kita menunjukkan ini angka 0 yang artinya kosong atau tidak ada. Selanjutnya, angka 1, kita ambil tongkatnya 1, diletakkan di tangan kiri sehingga anak bisa merasakan sensasi genggaman. Kalau 1 segini, dimasukkan ke dalam kotak nomor 1. Kalau 8 segini banyak, dimasukkan ke 8 dan seterusnya. Ini cara presentasi dari spindle box. Jadi jumlah total ada 45 dari tongkat di spindle box. Dan yang ke-6 adalah cards and counter, kartu dan penghitung. Sama, ini juga kombinasi, ada abstraknya angkanya dan ada konkretnya, yaitu penghitung yang berupa lingkaran-lingkaran merah. Teman-teman bisa menggunakan kancing ataupun benda-benda yang lain kalau untuk menarik anak. Manfaatnya apa? Memberikan anak latihan, menghubungkan objek dengan simbol angka, mengetahui apakah anak sudah bisa mengurutkan angka dengan benar, dan mengenalkan konsep ganjil dan genap. Nah, ini caranya. Ada 2 cara. Yang pertama ini diletakkan di tengah. Jadi cara menyusunnya 1, 2 ke arah kanan, 3 ke arah kanan, yang 1 di bawah. Ada yang di tengah, ada yang di sebelah kanan.
Ini berhubungan dengan pengenalan angka ganjil dan genap. Yang pertama, di tengah, kita gunakan dengan jari atau tongkat, kemudian dilewatkan. Apabila bisa lewat, nanti namanya genap. Jika terhalang, namanya ganjil. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan menarik jari atau tongkat di antara objek. Kalau genap, setiap objek ada temannya. Kalau ganjil, ternyata tidak ada temannya. Contohnya ini nomor 1. Nah, begitulah material-material untuk mengenalkan angka 1 sampai 10. Selanjutnya saya kembalikan ke Bunda Anita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Vita atas pemaparannya. Semoga ini semakin membuka wawasan untuk para ibu ya. Jadi sebelum bermatematika, kita harus melakukan pramatematika dulu gitu ya. Oke, kemudian tadi udah dijelaskan pramatematika sama pengenalan 1 sampai 10 dalam Montessori dengan metode Montessori. Sekarang kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu ada Bunda Lucy. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan Bunda. Terima kasih, Bunita. Sama-sama Bunda. Mohon izin share screen. Bentar. Sinyal, maafkan. Bentar ya, Anda. Loading. Oke, jadi tadi Bunda Vita sudah menjelaskan modul di nomor 1 sampai 10. Kemudian saya akan melanjutkan di bagian Introduction to Decimal System dan Linear Counting. Sudah tampak ya, Bunda-Bunda? Jadi di sistem itu dalam modul metode Montessori-nya ada 9 bagian, yaitu the name of power 10, counting through concrete, recognizing quantities, the large number card, teaching the name of right hand symbol, counting abstract, thinking quantity and symbol, bird eye view, dan combining quantity and symbol. Nah, untuk ke-9 bagian ini tidak akan saya bahas semuanya, akan saya bahas sebagian saja yang sudah kami dapatkan kemarin di kelas pendampingan Montessori area matematika bersama Bunda Ina. Oke. Yang pertama, the power of 10. The power of 10, jadi 10 10 ya. Jadi tujuan kurikulum di bagian ini adalah mengajarkan nama-nama jumlah. Yang kedua, mempersiapkan bekerja dengan sistem desimal. Ketiga, mengajarkan menghitung sesuai urutan. Dan terakhir, mengajarkan anak menulis di angka 1, 10, 100, dan 1000. Jadi sebelumnya dalam metode Montessori itu 3PL adalah bagian yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak secara berurutan. Setiap kali kita akan mengenalkan material baru ataupun materi baru. Jadi poinnya itu adalah yang pertama kita menjelaskan, yang kedua kita
mengulangi bertanya kepada anak, dan yang terakhir kita mengkonfirmasi apakah anak sudah paham ataukah belum. Nah, untuk 3PL the power of 10 ini kita bisa gunakan peraga ini yang namanya adalah golden bead. Dia terdiri dari 1 manik satuan emas, 1 batang puluhan, 1 persegi ratusan, dan 1 kubus ribuan. Dan yang paling penting tidak boleh ditinggalkan adalah alas kerja. Untuk contoh presentasinya, kita bisa ambil 1 manik satuan, diletakkan pada alas kerja. Kemudian kita katakan ini 1 unit. Dan kita minta anak untuk mengulang. Nah, itu kita lakukan sampai di 1000. Nah, sudah kan? Sudah dikenalkan 1 sampai 1000. Dia balikan ke wadahnya, terus ditata lagi ke alas kita, tidak usah urut. Misalkan di satu satuan itu ada di antara puluhan dan ratusan, terus ribuan ada di sebelah kanan. Nah, itu kita tanya, ini berapa? 1 satuan atau 10 1 puluhan? Ketika anak sudah bisa, sudah benar, nah kita kembalikan ke tempat lagi. Terus kemudian yang terakhir ini konfirmasi. Nah, kita minta anak, boleh dong Dek, minta tolong Bunda diambilkan 1 satuan. Atau kalau bisa nanti ditingkatkan 1 puluhan yang mana tolong ambilkan 1 ratusan dan 1 ribuan. Nah, demikian untuk 3PL itu berulang-ulang seperti itu setiap materi baru ataupun dihadapkan dengan alat kerja baru. Yang selanjutnya, counting through concrete. Jadi kita tahu dari Kamus KBBI bahwa konkret itu adalah nyata, benar-benar ada, di mana dia berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Memang perjuangan untuk matematika itu membawa dari konkret ke abstrak. Nah, ini basic dasarnya bisa kita mulai dari rumah. Ya, bisa kita ambil misalkan ini, contohnya adalah kubus kecil-kecil ya. Jadi konkretnya itu 1, itu dikenalkan kubusnya 1, 2 berarti kubusnya 2, 3 kubusnya ada 3, dan seterusnya sampai dia di 10. Nah, selain kubus, kita bisa juga gunakan benda-benda di sekitar yang ada di rumah ya. Bisa kita, kalau kita lagi makan itu, bisa ngelatih anak belajar ya. Ini sendoknya ada berapa, Dek? Nah, dia bisa langsung menghitung ya, yang digunakan di meja makan itu sendoknya ada berapa buah. Atau piringnya bisa berapa buah, begitu. Nah, selanjutnya, recording quantities. Jadi ini pada bagian ini adalah menekankan, memberikan arahan kepada anak bahwa di mana kuantitas angka semakin besar, maka barangnya juga akan semakin banyak. Jadi dalam contoh ini ada kartu ya, kartu bermain, di mana angka 1 kartunya hanya 1 dan angka 2 kartunya 2. Mohon maaf ini terpotong gambarnya. Jadi nanti di 10 ini akan ada 10 part kartu, di mana anak akan paham bahwa 10 itu lebih besar daripada 1. Jadi kuantitasnya itu anak paham kalau 10 itu lebih besar daripada 1. Kemudian langsung ke 3PL rating the power of 10. Jadi alat yang digunakan itu adalah large number card. Nah, ini berupa kartu besar dengan ukuran besar yang dimulai dari satuannya itu berwarna hijau, 1 sampai 9. Kemudian puluhan berwarna biru, 10 hingga 90. Kemudian ratusan itu mulai dari 100 sampai 900 berwarna merah. Kemudian 1000 berwarna hijau kembali. Nah, ini nanti boleh contohnya itu Bunda bisa
searching ke IG saya. Ya, tidak usah dibuka di sini ya. Nanti waktunya udah habis. Boleh nanti dikepo. Kemudian yang selanjutnya adalah linear counting. Pada linear counting ini lebih banyak, ada 11 bagian. Yang pertama, introduction to the short bit stair. Yang kedua, understanding number 11 to 19. Learning the name of quantities 11 to 19 atau sequence board A. Learning the written symbol for 11 to 19 sequence board A. Combining quantity and symbol. Understanding number 10 to 90. Learning the name of the quantity 10 to 90 sequence board B. Learning the written symbol for 10 to 90 sequence board B. Teaching the name of numeral 11 to 99 sequence board B, bit change, dan 100 bit change. Nah, untuk yang pertama, introduction to the short bit stair, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah pengenalan bit stair. Jadi ini bentuk konkretnya, kita menggunakan bit stair yang berwarna, mulai dari 1 hingga 9. Nah, ini maniknya berwarna dan warnanya sudah ditentukan. Untuk angka 1 itu kita gunakan manik berwarna merah. Angka 2 gunakan manik berwarna hijau. Angka 3 berwarna pink. 4 kuning. 5 biru muda. 6 ungu. 7 putih. 8 coklat. Dan 9 biru tua. Oke, tujuan mengenalkan alat ini adalah agar dapat menyiapkan dan membantu nanti pada latihan penambahan. Jadi, short bit stair ini nanti bisa kita gunakan pada group operation. Contoh presentasinya ada di Instagram juga. Di sana saya sudah membuat contoh DIY untuk tugas kemarin, DIY short bit stair, dan juga cara pengenalan short bit stair kepada anak. Nah, kebetulan nanti jika bunda-bunda akan menirukan ini untuk DIY-nya, silahkan saran saya gunakan manik kapur saja, karena warnanya dia lebih soft dibandingkan dengan manik sintetis yang biasa. Kemudian dia juga lebih awet, tidak ngelupas, tidak seperti manik sintetis yang lebih mengkilap itu. Kemudian untuk kawatnya ini nanti bisa menggunakan kawat tembaga ataupun kawat monel. Tergantung selera pada bunda-bunda semua. Kemudian ada quantity 11 to 19. Nah, ini kita mengenalkan kuantitas 11 sampai 19. Kita butuhkan adalah 9 batang manik puluhan. Nah, ini kita sebutnya biasanya golden beads, 1 bit stair, dan alas kerja. Nah, tujuannya kita mengajarkan nama jumlah 11 sampai 11. Nah, ini untuk contoh presentasinya ada di Instagram juga. Ini misalkan mau kita ambil contoh 11. Jadi kita ambil 1 batang puluhan, kemudian ini satu satuan kita tempelkan di sebelah kanannya. Nah, kita sebut ini 11. Kemudian untuk 12 berlaku sama, ambil 1 bit emas, kemudian 2 satuan unit yang berwarna hijau. Ini 12. Begitu berulang sampai di 19. Kemudian di simbol 11 to 19. Simbol 11 sampai 19. Nah, kita gunakan sequence board A dan alas kerja. Tujuannya untuk mengajarkan nama angka dengan simbol tertulis. Jadi depan-depan tadi kan kita sudah mengajarkan konkretnya ya, menggunakan golden bit sama bit stair. Nah, di sini kita gunakan abstraknya, memperkenalkan simbol 11. 11 itu 10 satuan tadi. Di bawah ini sebenarnya ada
0 ya, 0 yang ditumpuk dengan angka 1 jadi 11. Ini 12, 13, 14, 15, sampai 19. Nah, yang selanjutnya adalah combining quantity and symbol 11 to 19. Ini kombinasi kuantitas dan simbol angka 11 sampai 19. Tujuannya mengajarkan mengenali hubungan kuantitas dan simbol. Yang kedua, memperkuat konsep korespondensi. Ketiga, persiapan untuk operasi lebih lanjut dalam matematika. Jadi ini operasi dasarnya, poin penting agar anak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi misalkan ini nanti kita ambil sequence board-nya 11. Kita taruh di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan sequence board-nya kita ambil bit manik yang 1 puluhan dan 1 satuan. Jadi dia tahu simbolnya 11 ini seperti ini. Kemudian kuantitasnya adalah 10 dan 1. Yang digunakan untuk pengenalan ini adalah sequence board A, 1 short bit star, dan 9 golden bits puluhan, dan tak lupa alas kerja jika akan dipraktikkan di rumah. Kemudian untuk simbol 10 to 19, kita gunakan sequence board B dan alas kerja. Sebenarnya sequence board A dan B itu hampir sama. Perbedaannya untuk sequence board B itu kita tidak gunakan satuannya karena kita hanya mengenalkan 10 sampai 90, 10, 20, 30, 50 sampai 90. Sedangkan tadi yang sequence board A bersama satuannya. Jadi dia 11 sampai 19. Yang terakhir ada 100 bit chain. Nah, untuk pengenalan ini kita butuhkan 100 rantai manik yang terbuat dari batang manik puluhan. Yang di bawah ini terlihat menyambung. Ini ada 10 puluhan yang disambung. Jadi di depan tadi kan yang ini dia kan terpisah golden 10-nya. 10 bar-nya terpisah. Nah, untuk 100 chains itu puluhannya itu menyambung dari satu chains ke chains lain itu saling menyambung sampai di 100. Kemudian satu persegi satuan ini 100 dan satu kotak label penanda. Penandanya ini ada 3 warna, sama seperti large number card-nya. Itu yang satuan kita gunakan hijau, puluhan, maaf, digunakan penanda. Satuan 1 sampai 9 itu berwarna hijau. Kemudian puluhannya kita pakai penanda biru. Di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan yang itu warna merah. Nah, manfaat mengenalkan ini itu adalah anak medali besar 110 ya. Nah, ini kita pakai satu satuan persegi dan 10 10 bar. Kemudian memperkenalkan menghitung puluhan, menyiapkan dalam menghitung perhitungan geometris.
Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Bunda Anita. Oke, terima kasih atas pemaparannya Bunda Lucy. Jadi tadi kan Bunda Vita ya pemaparannya itu bilangan pengenalan 1 sampai 10, lanjut Bunda Lucy itu Introduction to Decimal System atau pengenalan sistem desimal, dan kemudian tadi linear counting gitu ya. Itu untuk grup. Jadi yang pertama grup 1 itu pengenalan 1 sampai 10, grup yang kedua itu dia pengenalan sistem desimal, kemudian yang ketiga itu linear counting gitu ya. Oke, untuk pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Bunda Mala. Bunda Mala, waktu dan tempat dipersilahkan. Sudah jelas suara saya, Bunda? Oke. Jelas, Bun. Ya, baik. Sudah. Baik, saya izin seru. Halo Bunda, sudah kelihatan untuk share screen-nya? Belum, Bunda. Belum ya? Oke. Kok nggak bisa, Bunda? Tunggu sebentar ya. Sudah, Bun? Belum? Belum, Bun. Belum ya. Iya. Oke, baik, tunggu sebentar. Sudah? Sudah, Bun? Sudah. Sudah. Ada. Oke. Baik, di sini saya akan membahas tentang basic arithmetic dan individual operational. Sebentar. Yang pertama yaitu ada basic arithmetic, yaitu di sini kita akan belajar tentang... Sudah YouTube-nya, sudah 1 jam. Sudah. Oke, Sini basic coba lihat, arithmetic itu yaitu jalan kita nggak? akan belajar tentang operasi hitungan dasar dalam matematika, yaitu dengan menggunakan aparatus matematika Montessori. Nah, urutannya yaitu ada pengenalan aritmetik, ada penjumlahan dan pengurangan menggunakan small number root, pengurangan dan penjumlahan menggunakan short Wheelstone, ada juga perkalian menggunakan short Wheelstone, dan juga perkalian dan pembagian menggunakan board. Lalu ada individual operasional, yaitu merupakan penutup dari aktivitas matematika Montessori yang terdiri dari step game, yaitu kombinasi ya. Di sini fungsinya untuk melancarkan operasi desimal, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara mandiri. Urutannya yaitu ada pengantar individual operasional, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang pertama kita akan bahas tentang basic arithmetic, yaitu pengantar. Dalam pengantar aritmetik ini kita akan mengenalkan simbol operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga pembagian, dan juga sama dengan ya pada anak. Pada saat presentasi pengenalan simbol, yang kita butuhkan adalah kartu simbol operasi ya. Ada plus, kurang, kali, bagi, dan sama dengan. Dalam pengenalan simbol
Ini kita bisa menggunakan kata-kata ya kepada anak, contohnya untuk penjumlahan, yaitu memperkenalkan tanda plus dengan cara mengatakan kepada anak. Ketika kita meletakkan segala sesuatu bersama-sama, kita katakan ini menjumlahkan, yang berarti menambah sambil menunjukkan kartu simbol tambah. Untuk pengurangannya, yaitu memperkenalkan tanda minus dengan cara mengatakan, ketika kita meletakkan segala sesuatu dan mengambil sebagian, kita katakan ini pengurangan, yang berarti mengurangi, sambil menunjukkan kartu simbol kurang. Lalu perkalian, yaitu memperkenalkan tanda silang ya, atau kali, dengan cara mengatakan ketika kita meletakkan segala sesuatu bersama-sama berulang, kita katakan ini mengalihkan, yang berarti perkalian, sambil menunjukkan kartu simbol kali. Lalu ada pembagian, perkenalkan tanda titik dua dengan cara mengatakan ketika kita meletakkan segala sesuatu bersama-sama, kemudian membaginya, kita katakan ini membagi, yang berarti pembagian sambil menunjukkan kartu simbol bagi. Yang terakhir kita kenalkan sama dengan ya, perkenalkan tanda sama dengan mengatakan ini simbol sama dengan sambil menunjukkan kartu simbol sama dengan adalah ketika semuanya disatukan. Nah, setelah kita pengenalan simbol pada bilangan operasi ini, lalu kita akan melanjutkan tentang yaitu penjumlahan dan pengurangan menggunakan small number root. Small number root itu mirip ya sama large number root, bedanya hanya di ukurannya saja. Kalau yang red itu ukurannya untuk lebarnya 2,5 cm, itu balok ya 2,5 cm kali 2,5 cm, untuk panjang ruasnya sekitar 10, sedangkan kalau small adalah 1 kali 1 untuk panjangnya 2,5 cm. Itu perbedaan antara small dan large number root. Yaitu penjumlahan dan pengurangan menggunakan materi small number root yang hasil penambahannya dan pengurangannya tidak lebih dari 10. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan anak belajar operasi penjumlahan dan pengurangan status dan mengenalkan anak pada kalimat. Alat yang dibutuhkan adalah 2 pasang small number root. Jadi tidak bisa 1 ya, ini harus 2, harus menggunakan 2. Harus 2 pasang, lalu ada alas kerja, kartu simbol operasi, kertas dan pensil. Dan ini adalah salah satu contoh presentasinya ya. Pertama kita akan susun dulu small number-nya menjadi 2 ya, kanan dan kiri. Yang 1 kita ambil, lalu kedua, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Ada kartunya juga. Itu untuk penambahan dan pengurangan menggunakan materi small number. Lalu lanjut dengan penjumlahan dan pengurangan menggunakan Softbister, yaitu penjumlahan dan pengurangan menggunakan material Softbister yang bertujuan memberikan pengalaman dalam penjumlahan dan pengurangan dengan aparatus Binster. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bunda Lucy ya, ini adalah kelanjutannya. Alat yang dibutuhkan adalah Binster, alas kerja, kartu simbol operasi, kertas, dan pensil. Yang warna merah ini adalah salah satu contoh penjumlahan. Kalau yang hijau itu adalah untuk pengurangan. Untuk penjumlahannya hampir mirip dengan menggunakan small number root ya Bunda. Sama 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu untuk pengurangannya sendiri, di sini contohnya adalah 7 dikurangi 4. Jadi ada seperti, bisa menggunakan penggaris ya, yang putih ini bisa diganti dengan penggaris. Lalu kita menghitungnya dari belakang, contohnya adalah 7 dikurangi 4. Jadi kita hitung dari belakang, 1, 2, 3, 4. Lalu sisanya masih 3. Kita ambil Binster yang manik atau manik-manik, angka 3 untuk menyamakan hasilnya. Jadi itu contohnya. Kemudian kita lanjut ke perkalian menggunakan
Sothbyster, yaitu perkalian menggunakan Sothbyster yang dapat memberikan pengalaman konkret tentang perkalian yang berhubungan dengan set yang sama dari nomor yang semakin besar. Alat yang dibutuhkan adalah satu kotak Sothbyster seperti ini, alas kerja, pensil, dan kertas. Contoh presentasinya, perkalian menggunakan Sothbyster. Ini adalah perkalian 7 ya, untuk yang di atas. Contohnya untuk perkalian 7, 1, dan ini untuk hasilnya. 7 kali 1, 7, 7 kali 2, berarti kita ambil manik-manik T2, lalu kita hitung, di bawahnya kita berikan lagi manik-manik 10, dan juga manik-manik, dan seterusnya. Nah, yang di bawah ini adalah contoh perkalian 3. Bisa dibantu dengan kertas seperti ini. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Jadi untuk 3 kali 2-nya kita ambil manik-manik sebanyak 2 kali. 3 kali 3, kita ambil manik-manik 3 sebanyak 3 kali. Lalu yang ini adalah jumlahnya. Lalu yang terakhir tentang perkalian dan pengurangan menggunakan material papan perkalian. Dalam metode mesin Tori ini, papan perkalian yaitu berwarna merah, sedangkan pembagian yaitu berwarna hijau. Ini adalah salah satu contoh presentasinya. Di sini saya memakai 2 kali 4. Ya, di sini kita ambil angka 4-nya. Lalu kita ambil ini lingkaran warna merah, kita tepatkan di angka 2. Lalu kita ambil bola-bola warna merah, kita isi ya dari urutan 1 sebanyak 4, 1, 2, 3, 4, lalu yang urutan 2 juga sama 1, 2, 3, 4. Lalu kita hitung hasilnya untuk 4 kali 2. Kita hitung semua ini, manik-manik yang ada di sini yaitu 8. Nah, untuk pembagian itu papannya berwarna hijau. Yang dibutuhkan adalah Skittles. Di sini presentasinya contohnya yaitu 12 dibagi 3. Jadi 12 dibagi 3, pembagiannya itu kita ambil dengan Skittles yaitu 3, lalu kita ambil manik-maniknya sebanyak 12, lalu kita bagi 1. Langkah pertama yaitu 1, setiap Skittle itu mendapatkan 1. Lalu lanjut lagi di bawahnya 1, sampai bola warnanya hijau ini habis. Ini adalah presentasi untuk pembagian. Kemudian yang terakhir yaitu individual operasional. Yaitu 1 pengantar individual. Dalam kegiatan individual operation ini kita akan menggunakan material step game, yaitu kartu stempel angka 1, 10, 100, dan 1000 dengan warna yang berbeda pada setiap bilangannya. Nah, sebelum kita ke tahap kegiatan step game, pertama kita akan menyuruh anak mencocokkan stempel angka dengan material golden beans yang berfungsi sebagai pengingat. Alat yang dibutuhkan adalah ini, 1 kotak step game dan juga golden beans, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Cara presentasinya, anak disuruhkan mencocokkan. Kita ambil kartu step game, stempel step game-nya 1, kita cocok dengan manik-manik angka 1. Suruh anak mencocokkan ya. Lalu ada puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, setelah anak mencocokkan ini, barulah kita ke tahap pertama, yaitu penjumlahan menggunakan step game. Dalam kegiatan ini memungkinkan anak untuk berlatih penjumlahan pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Penjumlahan dalam step game dibagi menjadi 2, yaitu ada penjumlahan dinamis, yaitu penjumlahan dengan bilangan angka jika dijumlahkan hasilnya tidak lebih dari 10. Contohnya seperti ini ya. Ada 6412 ditambah 1572. Jadi 2 tambah 2 masih 4. Jadi hasil angkanya tidak lebih dari 9.
Nah, sedangkan penjumlahan dinamis yaitu penjumlahan apabila dijumlahkan hasilnya lebih dari 10. Dan kita akan melakukan change atau penukaran. Jika dalam SD Montessori, biasanya disebut dengan penjumlahan dengan sistem menyimpan. Jadi ini contoh soalnya seperti ini ya. 1646 ditambah 380. 6 tambah 06, 4 tambah 8, 12. Jadi kita tulis 2, satu sisipan. Seperti itu ya kalau di dalam SD Montessori. Di dalam SD non-Montessori. Kemudian contoh presentasi penjumlahan statis. Ini ada satu contoh soal, ya 43, 12, 1241 ya, ditambah 1241. Yang pertama, kita akan menyusun angka 4312 menggunakan step game. Jadi pertama kita menyusunnya dari sebelah kanan ya, dari bilangan satuannya dulu. Ini 2, satuannya 2, puluhannya 1, ratusannya 3, dan ribuannya 4. Ditambah, kita harus menggunakan penggaris atau apa ya, boleh untuk penghalang ini, pembatasnya 1241. Ada satuannya 1, untuk ratusannya 4, untuk puluhannya 4, ratusannya 2, dan ribuannya 1. Setelah itu, karena ini penjumlahan, kita akan menggabungkan semuanya. Jadi kita gabungkan jadi satu, hilangkan garis pemisahnya, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita akan tulis hasilnya. Menulis hasilnya dimulai dari sebelah kanan dari satuan, yaitu 3 satuan, 50-an, 500-an, dan 5 ribuan. Ini contoh untuk penjumlahan statistik. Lalu ada penjumlahan dinamis. Hampir sama ya penjumlahannya seperti statis. Yang pertama juga kita susun angkanya, lalu kita gabungkan di sini. Lalu ini, pada setiap 10 misalnya satuannya jika digabungkan ada 11, maka kita ambil 10 stem satuannya ini dan kita tukarkan dengan stem warna biru puluhan. Ya, kita tukar ke warna biru, lalu sama juga jika ada lebih dari 10, kita ambil 10 stem warna biru, lalu kita tukar dengan stem warna merah yaitu ratusan. Jika ada 10 stem warna biru, kita tukar dengan 1 stem warna merah ratusan. Lakukan dengan hal yang sama jika ada ya, dengan yang ribuan. Tapi di sini tidak ada ribuan, lalu jika sudah, kita tulis hasilnya sama menulisnya dari sebelah kanan dari satuan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita lanjut ke penjumlahan. Pengurangan, maaf di sini salah, pengurangan ya. Sama dengan penjumlahan, untuk pengurangan dalam step game ini juga dibagi menjadi 2 cara, yaitu pengurangan secara statis, pengurangan satu bilangan tanpa melakukan pengurangan, dan pengurangan dinamis, pengurangan satu bilangan dengan proses exchange atau penukaran. Jika dalam SD non-Montessori, istilahnya lebih dikenal sebagai pengurangan dengan sistem pinjaman. Ini salah satu contoh soal untuk pengurangan statis dan dinamis. Yang ini dinamis. Ya, 7 kurangi 9 masih ini ya, masih kurang, jadi kita pinjam dulu ke sebelah di SD dulu, zaman dulu. Nah, kalau dalam Montessori seperti ini ya. Untuk presentasinya, di sini ada contoh 6.835 dikurangi 2.614. Nah, di sini pengerjaannya pertama, kita akan menyusun angka menggunakan step game yang penjumlahan. Ini bilangan penjumlahannya dulu, bilangan pengurangannya dulu 6.835. Jadi setelah kita susun, barulah kita kurangi dengan ini bilangan pengurang ya 2.614 dengan cara ini dikurangi 4, satuannya 5 kurangi 4. Jadi kita ambil ini kartu stempelnya 4, 1, 2, 3, 4. Lalu yang puluhannya yaitu 1, kita kurangi, ambil 1.
lalu ratusannya 6, kita ambil 6, lalu untuk ribuannya 2, kita ambil 2. Ya. Lalu jika sudah selesai, sama seperti penjumlahan, untuk hasilnya kita tulis dari sebelah kanan dulu ya, untuk satunya 1, untuk puluhannya 2, ratusannya 2, dan ribuannya ada 4. Jadi 6.835 dikurangi 2.614 hasilnya adalah 4.221. Lalu kita lanjut untuk pengurangan dinamis. Sama, yaitu di sini saya contohnya menggunakan 503 dikurangi 267. Untuk langkah pertama kita susun bilangan pengurangnya 509. Jadi satuannya ada 9, puluhannya 0, ratusannya ada 5. Lalu dikurangi 2.674. Kita ambil 7 untuk satuannya. Kita ambil 6 ya. Nah, di sini kan kosong, ini kosong dikurangi 6 nggak bisa, otomatis kita akan pinjam ya. Jadi kita ambil stem yang warna merah ini, yang ratusan ini, kita ambil, lalu kita tukar dengan stem warna biru, yaitu puluhan ya, sebanyak 10. Nah, setelah ini sudah, ada 10, baru bisa ya dikurangi 6, lalu kita ambil 6. Jadi hasilnya adalah 243. Penulisannya sama, yaitu dimulai dari kanan, 2, 4, 2, 4, 2. Contoh untuk pengurangan dinamis. Lalu yang keempat, perkalian menggunakan step game, di mana kegiatan ini mengajarkan anak untuk melakukan perkalian pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan manik-manik emas atau golden bee. Dalam perkalian ini kita akan menyusun step game ke arah bawah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu 2.432 dikali 4. Berarti kita akan menyusun kartu step game-nya ini 2.432 sebanyak 4 kali. Ya, step nomor 2 ini. Setelah itu baru kita gabungkan semua. Nah, yang di sini diperhatikan adalah setiap ada 10 step game, misalnya ada satunya ada 15, lalu 10-nya kita ambil, lalu kita tukar dengan warna biru. Sama, kita lakukan juga pada yang ratusannya lebih dari 10, kita ambil 10, lalu kita tukar dengan yang warna hijau atau dengan ribuan. Jika sudah selesai semua, kita akan menulis hasilnya dimulai dari kanan juga. Itu untuk contoh perkalian. Nah, pembagiannya sendiri ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu pembagian statis dan pembagian dinamis. Pembagian statis yaitu proses pembagian satu digit tanpa melakukan penukaran. Jika pembagian dinamis, pembagian yang perlu dilakukan penukaran. Di sini ada contohnya, yaitu untuk pembagian statis adalah 4.824 dibagi 2. Pertama, kita karena pembaginya di sini 2, jadi kita harus mengambil skittles seperti ini ya, ini namanya skittle sebanyak 2 untuk pembaginya. Lalu kita susun angka 4.824. Dalam pembagian ini, kita akan membagi yang paling besar terlebih dahulu, yaitu ribuan. Kita bagi dulu ribuannya. Masing-masing mendapatkan 1 sampai semuanya habis, seperti ini. Dibagi, lalu untuk hasilnya kita tulis satu ini aja. Nah, satu skittle ini aja yang kita tulis. Yaitu 2 satuan, 1 puluhan, ada 400-an, dan 2 ribuan. Jadi cukup satu hasil ini aja ya ditulisnya untuk hasilnya. Lalu ada pembagian dinamis. Untuk contohnya, soalnya di sini saya menggunakan 6.174 dibagi 5. Pertama,
Kita ambil skitelnya sebanyak 5, lalu kita susun angkanya. Kemudian kita bagi dimulai dari ribuannya terlebih dahulu. Karena ini 5, ribuannya ada 6, jadi sisa 1. Nah, sisa 1 ini kita akan tukar dengan ratusan. Ya, ini kita akan tukar dengan ratusan. Kita tukar ratusan, dapatnya 10. Kemudian kita bagi. Kita bagi sesuai dengan masing-masingnya, dengan skitelnya. Lalu kita bagi sama dengan puluhannya juga sampai habis. Lalu dalam puluhannya ini masih ada sisa 2. Sisa 2 ini kita akan tukar lagi dengan satuan sebanyak 20. Nah, 20 kemudian kita bagi. Lalu di sini masih ada sisa, satuannya itu 4. Nah, untuk hasilnya itu ya kita tulis ya, ini 1234 karena masih ada sisa 4, kita kasih koma 4. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Dari saya kembalikan ke Bunda Anita. Oke, terima kasih atas pemaparannya Bunda Mala. Wah, jadi menarik sekali ya, dalam metode Montessori ini tahapannya sangat runut, dan mulai dari yang mudah sampai ke yang susah gitu ya. Mulai dari tadi pengenalan 1 sampai 10, dan yang terakhir itu grup 5 itu tentang individual operation. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin para Bunda ada yang bingung nih ya. Ada yang bingung, aduh aku pusing, tadi itu apa sih gitu ya. Mungkin ada yang bingung kayak gitu. Nah, oke, kita baca dulu Q&A ya. Dari chat atau mau yang raise hand dulu? Gimana Bunda? Yang chat? Yang Chat chat dulu dulu ya? nggak apa-apa, Bu. Oke, yang pertama, seperti yang kita ketahui, Montessori ini tidak bisa asal memilih dan harganya murah. Apakah ketika kita menerapkan pramatematika tanpa aparatus Montessori-nya juga akan mempengaruhi hasilnya? Oke, boleh sama Bunda siapa dijawabnya? Mungkin saya dulu ya, Bunda. Iya. Terima Boleh, kasih Bunda Vera atas pertanyaannya. Jadi memang kegiatan Montessori itu prinsipnya kemandirian, Bun. Jadi rancangan materialnya memang dibuat dapat digunakan anak secara mandiri, oleh karena itu ada yang namanya control of error atau kontrol kesalahan di setiap materialnya. Dan yang dikhawatirkan orang tua itu harganya. Pasti kita lihat beberapa material Montessori itu harganya sampai ratusan ribu. Namun, banyak sekali material Montessori yang dapat dibuat sendiri. Kita cukup memahami tujuannya serta kontrol kesalahannya. Contohnya, mungkin saya bisa share screen lagi ya, Bun. Contohnya ini, spindle box. Jadi material ini tujuannya kan untuk mengenalkan konsep angka 0, kemudian asosiasi angka dari 0 sampai 9, dan kontrol kesalahannya adalah jumlah batang kayu. Jadi kita bisa menggunakan atau membuat tempatnya ini tidak harus dari box. Ini saya ada di penjelasan di Sunshine Montessori. Jadi kita bisa menggunakan gelas mineral untuk angkanya, atau dari kantong flanel kita buat boleh. Tongkat kayunya ini bagaimana, bisa menggunakan sedotan, kemudian pensil atau sumpit itu bisa. Jadi untuk material Montessori sangat bisa kita buat sendiri, tidak harus beli. Kita tinggal melihat apa kontrol kesalahannya, kemudian tujuannya apa. Terima kasih, Bunda. Oke, udah jelas ya Bun. Sekarang kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya.
Jadi emang nggak perlu beli ya, bisa banget ber-DIY. Saya juga sama setelah mengikuti kelas Bu Ina ini, alhamdulillah jadi ber-DIY. Dulu mikirnya mahal gitu, ternyata bisa bikin sendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oh ini, dari Bunda Yusika, maaf tadi namanya manik apa? Manik kapur, kawat tembaga atau kawat monel ya? Itu untuk DIY. DIY kali ya? Iya. Oh, oke. Ini Bunda. Tadi yang DIY Beadstar itu pakainya manik kapur sama kawat tembaga kalau saya. Kalau yang monel memang belum pernah coba, tapi browsing itu katanya kalau monel itu lebih susah muternya, lebih mudah kawat tembaga, soal lebih enak, gampang bentuknya gitu. Dan tadi pakai manik kapur, karena dia warnanya lebih soft. Sebentar, saya ambilkan contoh di rumah. Bunda boleh izin menambahkan tadi untuk kawat-kawatnya. Jadi kan ini tadi ada kawat monel dan juga kawat tembaga. Jadi kawat monel dan tembaga ini setahu saya ada ukurannya ya Bunda ya. Ada ukuran 0,8, ada yang 10 mili, 11 atau 12. Jadi tergantung sih Bunda kalau mau tembaga ya warnanya keemasan itu, jika menggunakan manik sepengalaman saya menggunakan manik-manik yang sintetis itu menggunakan yang utuh. Jadi masih bisa untuk lekuknya tuh masih enak. Oke, saya juga tambahan Udah ya. kelihatan nggak ya? Udah ada Bunda Lucy? Ini kan warnanya lebih soft ya kalau yang ini. Ini kalau manik kapur. Kemudian untuk golden beads itu ketika pakai manik itu nggak kelihatan ya. Nah, kalau pakai yang atas ini kelihatan lebih berkilat dari yang manik kapurnya. Kemudian yang ini pakai kalian bikin lagi bening. Ternyata lebih cantik kodenya kalau pakai yang agak bening daripada yang Bun, keputus kayaknya ya? Bunda Lucy. jaringannya nggak stabil. Ya, udah masuk kah? Udah. Udah. Jadi kemarin memang dulu pertama kali belum tahu manik kapur itu saya pakainya yang sintetis ini. Kemudian salah beli ukuran juga, harusnya beli yang 0,8 ukurannya, tapi saya beli yang lebih besar, 1 mili kalau nggak salah. Dan ternyata pas pakai kawat tembaga itu agak susah masuknya. Jadi kalau yang sintetis itu banyak yang nggak kepake, kan belinya yang rantaian itu kan dah. Oke, cukup mungkin ya untuk manik sama kawat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bunda, izin bertanya, pada area matematika, apakah anak diperkenankan memilih material yang ingin dipelajari atau dipilihkan sesuai urutan tertentu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperkenalkan satu aparatus sebelum diganti aparatus lain? Silakan Bunda. Bunda siapa yang mau jawab? Saya dulu, Bun, sepertinya ya. Bunda kita, oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bunda Ina Latifah.
Jadi berdasarkan penjelasan di buku Teori Perkembangan dari William Crane, itu prinsip dari kebebasan di Montessori, itu contohnya guru memberi kebebasan ke anak untuk memilih material yang sesuai dengan kebutuhan batiniah saat itu. Jadi, seandainya anak berumur 3 tahun, maka kebebasan memilih material yang sesuai dengan tingkatan umur dan kemampuannya. Kemudian baru dari waktu ke waktu mereka dikenalkan dengan tugas baru, dengan material baru yang disesuaikan dengan tingkat kesiapannya. Seandainya berapa lama, ini juga menjawab berapa lama, kita amati dulu. Jadi anak dikenalkan dengan material, kita amati dulu Bun, konsentrasi dan pengulangan anak bagaimana. Jika dilihat anak belum siap terhadap material tersebut, maka material bisa disingkirkan dulu, kemudian dikenalkan di hari yang lain, hari selanjutnya. Jadi, berapa lamanya itu tergantung kesiapan anak sendiri. Kalau memang anak tertarik dan mudah melakukan, sudah menguasai, maka kita bisa melanjutkan, mengenalkan ke tingkat selanjutnya. Khususnya untuk area matematika sendiri, karena memang pengenalan itu kan harus sesuai dengan tahapan. Konkret dulu, kita dari large number dulu, kemudian baru dari SPN. Bebas, tetapi tetap sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut. Terima kasih. Baik, ada tambahan dari Bunda lain? Cukup? Cukup sepertinya. Udah jam 20.31, gimana Bunda? Apakah mau lanjut ke Q&A? Iya, lagi satu mungkin Bunda ya. Satu lagi ya? Iya. Ada Bunda Tripuji. Bunda Tripuji, oke. Izin bertanya, Bu, nama Tripuji usia anak 4 tahun. Jika mengajari anak untuk penjumlahan pengurangan, efektifnya pakai aparatus Montessori yang mana ya yang paling mudah anak pahami? Apakah khusus untuk itu atau semuanya bisa digunakan? Silakan Bunda Mala. Tripuji ya. Jadi untuk pengenalan itu menggunakan aparatus small number root yang lebih kecil ya. Lalu anak usianya 4 tahun. Jadi untuk yang saya sebutkan materinya itu sebenarnya bisa dimulai dari usia 5 tahun ya. Tapi kembali lagi, observasi lagi kepada kesiapan anaknya. Bisa juga dilakukan di usia 4 tahun. Jika anaknya sudah mampu, itu boleh ya kita ajarkan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Namun untuk saran saya untuk pertama kali jika anak belum pernah melakukan, yaitu kita gunakan aparatus small number root karena itu paling mudah ya penjumlahannya, yaitu dari angka 1 sampai angka 10. Jadi jika itu sudah dikuasai, nanti bisa menggunakan Sotheby's atau manik-manik angka. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Yang mudah jadi small number dulu. Jadi urutannya menggunakan small number root. Baik Bunda, sekian. Ada yang mau ditambah? Sudah, Oke, Bunda. mungkin ada tambahan dari Bunda lain? Silakan. Cukup ya? Udah, berarti pertanyaan udah ya sampai sini berarti Bun ya? Sekarang kita lanjut ke apa tadi ya? Maaf, bentar. Sekarang kita lanjut ke kuis ya? Kuis dulu ya Bun ya? Kuis oleh Bunda Lucy. Bunda Lucy. Ya, baru proses. Oke. Sinyal. Maafkan. Sambil menunggu ya yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti bisa masuk grup ya. Dan bisa bertanya-tanya mungkin Bunda ya, di grup boleh ya. Bertanya-tanya lebih lanjut, nanti akan disampaikan lagi ya, ada kelas lanjutan habis dari webinar ini. Jadi Bunda semua tetap menyimak webinar ini ya.
Alhamdulillah masih ada 25 peserta yang bertahan, Masya Allah. Oke, sambil menunggu Bunda Lucy. Bunda semua siap-siap ya. Kita akan ini kuis ya Bun ya? Benar. Oke. Bunda boleh ini aku share link di kolom chat ya, boleh bergabung dulu. Kami gunakan aplikasi Quizizz, boleh diklik di kolom chat. Pun boleh ini jadiin host, aku share screen dashboardnya, Iya, dashboard gamenya. sebentar, sebentar. Oke, udah ada 3, 5, 6, 7. Oke, enggak. Baru ada 9. Kita ada masih berapa Bunda yang bahan? Masya Allah, Bunda ini sampai jam segini. Terima kasih banget dah. Masih ada Bunda. 12. Saya Silahkan Bunda yang belum masuk dapat klik link yang sudah di-share di kolom chat. Sudah Bunda. mau Bismillah. Masuk sini dari mulai quiznya. Iya, cepat-cepat. Ya dari jadi kita juga ngomong loh, tapi aku yang bisa ikut. Semangat Bunda-bunda, ayo. Lihat ada buku. Ayo, saya nih, Zainal Gatuti, kalah. Satu menit lagi ya, nanti boleh kalau pakai bantuan biasanya kalau di quiz itu ada powernya, jadi bisa power up jawaban tadi. Benar kita memilih jadi jawaban kayak aku ini gitu. Dan
Wanita di atas ini. Pemateri didiskualifikasi saja, Bun. Saya lihat siapa yang nomor 2 ya. Oh, ini Bunda yang nanya. N. Selamat, Bunda. Selamat Bunda. Selamat apa? Bunda. AND itu siapa, Bun? Moderator boleh ikutan nggak, Mbak? Tidak boleh. Ya, Bun. Berarti diskualifikasi, Bun. Siapa? Bun, siapa jadinya? Ada Bunda N ya, siapakah ini? Bisa share nomor Ini. WA-nya. Bolehkah angkat tangan? Nur Hasana. Selamat kepada Bunda Nur Hasana mendapatkan giveaway. Oh, Bunda Nur jadinya ini ya. Mana dia Bunda? Bunda Nur Hasana bisa share nomor WA-nya. Nanti Japri di grup dari grup WA saja, Bun. Boleh. Ke saya, gitu aja. Oke. Ya. Ya. Aku stop share ya. Udah nah. Iya, ini udah respon Bunda Nur di kolom chat. Oh, Bun Anita. Share printable berarti ya. Sekarang kuisnya udah. Selamat ya buat Bunda. Siapa tadi? Nur Hasana ya? Sana, iya. Yeay, selamat Bunda mendapatkan hadiah menarik. Semoga nanti bermanfaat ya. Pasti bermanfaat banget. Oke, agenda selanjutnya adalah share printable dan kelas pendampingan Bunda Vita ya. Akan disampaikan sama Bunda Vita. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda. Ini saya akan share printable di kolom chat ya, Bun. Nah, sudah, silakan bisa diakses. Dan untuk kelas pendampingan akan dimulai di hari Minggu besok. Selama 7 hari dari tanggal 15 sampai 21 Januari 2023. Boleh di-share linknya? Mohon maaf, ini share linknya di mana? Di kolom bentar, chat Bun. ya? Iya, Kolom malah chat, iya. kayaknya Ada di ini kolom chat. ke direct sebentar. Oh, itu ada yang Aku. Nah, sudah. gabung. Sudah ya, Bun? Udah ke everyone ya. Nah, silakan. Nah, nanti kalau ada yang belum sempat ini bisa kita share ulang Ketik untuk di materi grup. sama ini di grup ya. Dah. Iya, Bunda. Alhamdulillah, terima kasih nih ya buat 3 pemateri yang hebat-hebat, Masya Allah. Semoga semoga ilmunya sangat-sangat bermanfaat buat menemani teman-teman kecil di rumah ya. Apalagi ini matematika itu kan identiknya dengan hal yang menakutkan gitu ya. Padahal kalau kita tahu ilmunya, ini tuh sangat menarik sekali ya, apalagi dengan Montessori ini. Tahapannya sudah jelas, runut, kemudian materialnya juga jelas, setiap kegiatan ada materialnya, kemudian materialnya itu dia dari kegiatannya dari mudah ke susah, kemudian dari konkret ke abstrak, seperti itu ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Bunda Vita, Bunda Lucy, atau Bunda Novi?
sebelum acara ini ditutup? Kami rasa cukup Bunda. Terima kasih atas kehadiran para peserta menemani di acara malam hari ini. Dulu kelas. Oh, mau foto. Buat dokumentasi ya? Oh, untuk rekaman ada insya Allah Bunda, nanti kita share juga ya. Ya, terima kasih juga ya buat para peserta. Mohon dibuka ininya ya kameranya biar bisa foto bareng gitu. Siapa yang foto, Bun? Aku boleh. Oke. Kita tunggu dulu ya peserta yang lain buat buka kamera. Udah belum, Mak? Belum sih? Ada satu layar. Udah. Belum ya. Bentar ya. Oke, udah siap semuanya? Kita hitung. 1, 2, 3. Ini lagi apa? Oh ya dong. Oke. Oke, satu lagi. Lagi? Nah. Ada, masih ada? Nanti dihapus. 1, 2. Terima kasih Bunda-Bunda. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara webinar beres sampai sini. Semoga yang Bunda pemateri sampaikan ini menjadi berkah dan menjadi manfaat buat Bunda semuanya ya. Oke, terima kasih Bunda semuanya. Selamat ketemu lagi di kelas pendampingan ya. Oke, dadah. Assalamualaikum.